Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lisa Oktaviani dengan NIM 1921149 dan Hoiriyah dengan NIM 1921168 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai problema membaca nyaring. Problema membaca nyaring ada beberapa. Yang akan kita bahas di sini adalah problema membaca nyaring dan pembelajarannya, arti, tujuan, dan manfaat membaca nyaring. Selain itu juga ada jenis-jenis membaca nyaring. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dikatakan terdapat problema membaca nyaring karena masih banyak yang malas untuk membaca nyaring. Dilihat dari para pelajar, mahasiswa, masyarakat luas, masih banyak yang kesulitan untuk membaca nyaring dengan baik dan tepat. Bahkan calon guru dan guru sekalipun dipandang perlu untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring dengan baik dan tepat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Istilah membaca nyaring sering disebut juga membaca keras, membaca lisan, membaca bersuara, ataupun membacakan. Arti membaca nyaring adalah keterampilan membaca yang serba rumit, kompleks, banyak seluk-beluknya karena harus mengenal huruf dan mampu memproduksi suara yang tepat. Tujuan membaca nyaring adalah untuk mengucapkan kembali tulisan atau karangan yang ditulis sesuai keinginan penulis ataupun pengarang dan menangkap atau memahami informasi, pikiran, dan perasaan isi bacaan dengan tepat. Terdapat banyak manfaat membaca nyaring, diantaranya 1. Untuk memenuhi dan mengembangkan sejumlah minat serta keterampilan. Kedua, untuk menyampaikan pengertian, perasaan, dan informasi kepada orang lain. Ketiga, untuk mempercepat tumbuhnya penafsiran serta apresiasi bagi pembaca. Keempat, sebagai alat bagi guru, murid, pembaca bersama-sama dengan orang lain untuk menangkap dan memahami informasi. Terdapat dua jenis membaca nyaring, teman-teman, yaitu membaca teknik dan membaca indah. Membaca teknik sering disebut membaca keras, membaca bersuara, ataupun membacakan. Penekanan membaca teknik terletak pada kemampuan pembaca dalam pengucapan atau pelafalan, pelaguan atau intonasi untuk memahami isi dan situasi bacaan serta sikap pembaca yang tepat. Teks bacaan yang tepat untuk membaca teknik adalah teks non-sastra, seperti teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, teks Pancasila, maupun teks Sumpah Pemuda. Membaca indah sering disebut juga membaca sastra, membaca emosional, maupun membaca ekspresif. Penekanan membaca indah terletak pada kemampuan membaca dalam pengucapan atau pelafalan, intonasi atau pelaguan, serta kemampuan penghayatan yang menggambarkan keindahan dan keharuan yang sesuai dengan isi dan situasi bacaan. Teks yang tepat untuk membaca indah adalah teks sastra atau fiksi seperti novel, cerpen, dongeng, maupun legenda.
Ya, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai problema membaca nyaring. Cukup sekian dari kelompok 1, banyak kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.